Yang mau disalib nggak ngasih sen gitu loh, Tat, maksudnya. Iya, nggak ada ininya dia, nggak ada spionnya ya biasa lah anak-anak Indonesia kan, anak-anak remaja gitu. Baik, sambil lalu kita mulai biar tidak terlalu malam atau terlalu siang. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wasallam. Ladin wa azwajihi tahirat ummahatil mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Semua utusan ila arwah jami'il awliya syuhada salihin wal ulama ila amrin. Sallallahu alaihi wa sallam. Hajar Asqalani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi في الدارين آمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ibu-ibu beserta pengajian online yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai pada pembahasan babul masajid, bab tentang masjid. Masjid di dalam Islam menjadi langkah awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau hijrah ke Madinah. Yang dibangun oleh Nabi pertama kali adalah masjid. Ini menunjukkan betapa penting dan signifikannya keberadaan masjid di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Masjid dibangun untuk mendirikan sholat, masjid dibangun untuk mengumpulkan masyarakat, masjid dibangun untuk melaksanakan sholat Jumat terutama dan beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang lain itu dibenarkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah di dalam masjidnya. Dulu ketika Nabi sampai di Madinah, itu Nabi direbut gitu ya. Beliau menaiki onta bulbul gitu ya. Itu direbut oleh sahabat-sahabat para pecintanya, para sahabat Ansor, dan mereka berebutan, ya Rasulullah ayo mampir di rumah saya, ya Rasulullah ayo mampir di rumah saya. Direbut-rebut Rasulullah ketika nyampe di Madinah. Tapi Rasulullah bilang supaya tidak menjadi rebutan gitu ya. Kan repot juga kalau setiap rumah membuka pintu dan Rasulullah dipersilahkan mampir. Itu kan eh, apa namanya? Membikin Rasulullah capek pertama, kedua membikin yang lain cemburu karena tidak dimampiri oleh junjungannya gitu ya, oleh kekasihnya yaitu Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, biarkan onta ini berhenti di mana yang dia mau, maka saya akan tinggal di sana. Sehingga ketika onta itu berhenti persis di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari namanya. Di Abu Ayyub Al-Ansari itulah kemudian Rasulullah berhenti dan mampir serta tinggal sampai dalamnya, sampai rumah Nabi siap. Beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari yang kebetulan dua tingkat gitu. Jadi ada lantai atas, ada lantai bawah. Nah, masjid kemudian dibangun dari pelepah kurma, di atasnya dari daun kurma, pohon-pohonnya juga dari pohon-pohon sekitaran Madinah.
Dan tanah yang di depan Abu Ayyub itu kemudian dibeli dan diwakafkan, dibeli oleh sahabat-sahabat yang kaya, kemudian diwakafkan seperti itu. Sementara Nabi tinggal di samping masjid. Jadi kalau kita lihat replika dalam dan masjidnya Rasulullah itu bisa dilihat di Google, insya Allah ada. Itu memang Rasulullah tinggal di di mana? Di utaranya ya, atau di tempat kuburan Rasulullah yang sekarang. Itu adalah dalam atau rumah Rasulullah. Rumahnya Rasulullah itu ya di kuburannya yang sekarang. Sehingga Nabi berkata, ma baina mimbari wa masjid, ma baina mimbari wa hujrati raudatun min riyadil jannah. Jadi antara mimbar di kota Madinah, mimbar di Masjid Nabi dengan kamar Nabi itu raudhah. Di sana akan raudhah. Bagi yang pernah umrah atau haji tahu. Itu. Jadi Masjid Nabawi, masjidnya Nabi ini adalah bangunan pertama yang dibangun oleh Rasulullah tatkala beliau hijrah ke kota Madinah, menunjukkan bahwa masjid ini penting di dalam Islam, gitu ya, dan sangat-sangat membantu dalam pelaksanaan salah satu syariat, terutama sholat Jumat yang memang tidak sah dilaksanakan sendirian, harus berjamaah. Kemudian dari masjid ini nanti juga Rasulullah melakukan aktivitas-aktivitas sosialnya, bahkan termasuk jihad, gitu. Jihad atau efek-efek dari jihad seperti yang akan kita baca nanti. Wan Sayyidah Aisyah, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintah bibina il masajid, untuk membangun beberapa masjid fidurih, di beberapa sekelompok rumah. Dur itu rumah-rumah. Jadi jika sudah padat masyarakat, maka dianjurkan membangun masjid. Itu yang dimaksud. Padat masyarakat. Kalau di madhab Syafi'i ya mungkin sudah mencapai 40 rumah, misalkan rumah warga, itu dianjurkan untuk membangun masjid. Kalau di perkotaan karena lebih padat lagi, maka masjid itu saling berdekatan. Kemudian wa'an tunazzafah, dan hendaknya masjid itu dibersihkan pertama, wa tutayyabah, dan diwangikan, dibuat wangi. Jadi masjid itu sebagai tempat ibadah itu harus terlaksana dua hal, bersih dan wangi. Bersih dan wangi. Tidak harus mewah dan megah, tapi yang dianjurkan oleh syariat adalah bersih dan wangi. Sehingga kebersihan di masjid itu menjadi perintah langsung dari syariat. Rawahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi wa sahhaha irsalahu. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang langsung loncat, gitu. Kira-kira demikian. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qatalallah, mudah-mudahan Allah memerangi al-Yahudah, pada bangsa Yahudi, ittakhadu, di mana mereka menjadikan kubur anbiya'ihim masajidah, kuburan para nabinya masajidah, menjadi sebagai masjid. Jadi kuburan para nabi di Yahudi itu disembah atau disujudi. Dan ini
hadis ini membenarkan persaksian beberapa ulama ketika mereka berkunjung ke mana? Ke Israel sekarang ya, atau ke kawasan sekitaran Baitul Maqdis, kan di sana banyak kuburan para anbiya. Itu ternyata memang kaum Yahudi itu menyembah bersujud gitu ya, bersujud ke kuburan-kuburan tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati. Wazad muslimun, kemudian dalam riwayat Muslim ada tambahan wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Sama orang-orang Nasrani di syarahnya kitab ini dikatakan mereka biasanya bukan kuburan, tapi mereka membuat patung-patung gitu, atau gambar-gambar dari beberapa nabinya. Kemudian mereka bersujud di depan gambar tersebut. Nah, ini beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk ditiru. Bahwa tradisi Yahudi, tradisi Nasrani, di mana mereka menyembah kok menyembah, bersujud kepada para nabinya, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Di kuburannya dijadikan masjid. Kalau ada kuburan di samping masjid, ya boleh. Seperti di Masjid Nabawi. Nabi itu kan, kuburan Nabi itu di samping masjid, di dalam masjid bahkan, gitu ya. Walahuma dan di dalam riwayat Bukhari Muslim min hadis Aisyah, dari sahabat, dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kanu idza matah fihimur rajul, kanu Yahudi dan Nasrani, idza mata tatkala ada yang mati, fihim di antara mereka, dan dia ar-rajulus saleh, seorang laki-laki yang soleh, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Masjid di sini maksudnya tempat sujud ya, tempat sujud, tempat ibadah, atau tempat mengekspresikan ibadah bagaimanapun itu bentuknya. Masjid itu secara literal, secara kebahasaan, masjid itu ya tempat sujud. Sajada yasjudu sujudan. Fahuwa sajidun wadaka masjidun usjud masjidun. Jadi tempat sujud itu makna aslinya. Kenapa kemudian tempat sholat itu disebut masjid? Karena a'zamul arkan, gitu ya, rukun sholat paling agung itu ada di sujud. Kira-kira begitu. Jadi menyebutkan satu bagian terpenting dalam sholat, tapi yang dimaksud keseluruhan sholat. Jadi masjid itu tempat sujud. Kenapa sujud? Sujud itu bagian terpenting di dalam sholat. Karena di dalam sujud itu seorang hamba menunjukkan tentang kehambaannya dan mengakui tentang ketuhanan Allah secara luruh, secara penuh, secara sadar penuh, itu ada di dalam sujud. Sehingga tempat sholat itu kemudian disebut masjid. Ada istilah lain, nanti ada jami' namanya. Jami' itu juga masjid. Ada istilah lain jami'. Tapi jami' lebih kepada masjid besar di sebuah kota yang memang dipakai untuk sholat, untuk sholat Jumat terutama, maaf. Jadi kalau ada jami' itu berarti dipakai sholat Jumat. Kalau masjid saja dalam tradisi Arab gitu ya, masjid berarti tidak harus dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat. Mungkin hanya untuk sholat berjamaah. Kira-kira begitu. Tapi kalau ada tulisan jami', jami'
Ibnu Tulun, Jami' apa? Jami' Banten. Kalau di Indonesia malah digabung, Masjid Jami' Banten, Masjid Jami' Kemayoran. Ini lebih gokil lagi menurut saya. Masjidnya udah masjid, jami'nya itu udah masjid juga. Jadi ada beda fungsi ya sebenarnya. Ketika mengatakan jami', maka itu adalah masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Tapi kalau masjid saja tanpa kata-kata jami', maka itu eh, belum tentu dipakai sholat Jumat. Wafihi. Wafihi dan di dalam riwayat tersebut ada ulaika syirarul khalqih. Mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Jadi kaum Nasrani, kaum Yahudi yang menjadikan kuburan nabinya atau kuburan orang soleh, gak harus nabi. Mereka anggap seorang yang soleh, zuhud, seorang yang lurus, kemudian dijadikan kuburan, iya, dijadikan masjid, maaf, maka itu kata Nabi, ulaika syirarul khalqih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini akan mulai masuk ke fungsi-fungsi masjid yang ternyata tidak hanya sekedar untuk ibadah sholat gitu ya. Di masjid itu ada majelis ilmu nanti di masa Rasulullah, ada majelis zikir. Nah, ini bahkan ada masjid, fungsi Masjid Nabawi yang akan kita baca. Ini lebih unik lagi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah qala. Abu Hurairah berkata, Ba'asa Nabi mengutus khailan. Khailan ini makna aslinya ya kuda, maksudnya tentara. Faja'at birojulin maka mereka menangkap seorang laki-laki. Farabatuhu kemudian mereka mengikat laki-laki tersebut bisa riatin min sawaril masjid di sebuah pagar dari pagar-pagar masjid al hadis muttafaqun alaih. Jadi di hadis Abu Hurairah ini ada seorang tawanan kemudian mereka diikat di salah satu pagar masjid, salah satu tiang masjid begitu ya. Nah, ini kegiatan salah satu kegiatan di dalam berjihad gitu ya. Jadi Nabi itu kadang memimpin strategi perang dari masjid juga. Ketika mengirim syariah, gitu. Ketika eh, apa, mengirim tentara yang tidak diikuti Nabi. Jadi berapa perang yang terjadi di dalam Islam itu kan ada yang Nabi hadir, ada yang Nabi tidak hadir. Nah itu strategi perangnya kadang disusun di masjid atau direncanakan di masjid. Siapa jenderal perangnya itu ditentukan di masjid. Nah, di dalam hadis Abu Hurairah ini ada seorang tawanan yang sengaja diikat di pagar masjid, diikat di pagar masjid. Itu boleh. Berarti kan di sini ada non-muslim ya pertama. Yang bisa diistinbat dari hadis ini ada non-muslim masuk atau berada di area masjid. Ini memunculkan perdebatan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan selama itu bukan Masjidil Haram dan selama itu bukan Masjidil Haram, maka diperbolehkan. Ada yang mengatakan begitu. Kalau itu Masjidil Haram, boleh tapi dengan izin. Dengan izin siapa? Dengan izin pemimpin kaum muslimin. Seperti itu. Ada yang memutlakkan boleh. Seperti di mazhab Abu Hanifah itu boleh. Makanya seperti Masjid Al-Azhar di Mesir
di tempat kami belajar dulu itu biasa menerima kunjungan turis, turis asing pariwisata gitu ya, turis-turis asing. Cuma memang kostumnya ditentukan, seperti tidak boleh membuka aurat kayak gitu. Jadi masjid itu menyiapkan jubah, kemudian juga mereka harus lepas sandal. Gak cuma itu, di Masjid Al-Azhar itu juga disiapkan semacam semacam kain gitu ya untuk kaos kakinya. Iya, seperti itu. Jadi diperbolehkan seorang non-muslim masuk ke masjid berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Karena Nabi pernah menyaksikan seorang tawanan diikat di salah satu pagernya masjid. Dan nanti tawanan ini kemudian masuk Islam gitu ya. Kenapa? Karena dia menyaksikan bagaimana kaum muslimin sholat. Bagaimana kaum muslimin sholat. Jadi sangat solid dan sangat kompak gitu ya. Tidak ruku misalkan kecuali imamnya sudah bar, Allah Akbar. Dan ya, mereka si tawanan ini kemudian menyaksikan proses ibadahnya kaum muslimin yang sangat rapi, proses ibadahnya kaum muslimin yang sangat khusyuk dan penuh ke keakraban serta kebersamaan. Jadi eh, apa mengikat tawanan di samping masjid itu juga kemudian berfungsi dakwah, kira-kira begitu ya, berfungsi dakwah. Nah, itu jadi dari hadis Abu Hurairah ini kita menjadi tahu satu hal tentang beberapa fungsi masjid di masa Rasulullah, bahwa masjid tidak hanya sekedar tempat ibadah mahdhah, ibadah murni, tapi juga tempat ibadah sosial ataupun bahkan mengatur strategi perang dan mengikat seorang tawanan. Seperti itu. Mungkin dari ibu-ibu ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab ini. Monggo. Bu Sofia, Bu Nida, Bu Rianti, Bu Nur Hajar, mungkin ada Bu Rika yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Oh iya, ada hal penting yang perlu dibahas lebih awal sebenarnya. Saya baru teringat bahwa kapan sebuah bangunan itu dianggap masjid misalkan. Sehingga kita beriktikaf di tempat tersebut mendapat pahala. Karena kan kalau melihat tampilan masjid dengan rumah kita sama aja kan sebenarnya. Sama-sama tempat bernaung dari panas, dari hujan gitu. Tapi kenapa masjid itu bernilai pahala ketika kita diam di dalamnya dengan niat iktikaf? Sebenarnya apa yang membuat masjid tersebut berbeda dari tempat lainnya? Maka masjid dibangun jika ingin sah iktikaf di dalamnya dan bernilai pahala, itu harus memang diniatkan masjid pertama. Jadi orang yang bangun pertama kali dulu, kayak kakek kita umpamanya, itu memang diniatkan ini untuk masjid, diwakafkan untuk masjid. Harus begitu.
Sementara kalau rumah kita kan tidak diniatkan sebagai sebuah masjid sehingga kita tidak sah untuk iktikaf di dalamnya. Jadi itu yang membedakan. Jadi yang membedakan itu adalah niatnya, niat awal, niat pendiri awalnya. Sehingga sebuah bangunan disebut masjid. Adapun ciri khasnya yang sekarang kemudian berevolusi dan beraneka ragam, mengadopsi apa? Mengadopsi arsitektur dari segala penjuru dunia itu hal lain. Tapi sesuatu disebut sebagai masjid itu harus diniatkan oleh orang yang membangun pertama kali. Bahwa ini memang masjid. Bahwa ini memang diwakafkan untuk masjid. Sehingga seluruh aktivitas seperti iktikaf, seperti sholat Jumat, itu kemudian berjalan sesuai dengan kriteria-kriteria masjid. Jadi seperti itu. Baik, jika tidak Afwan, ada kita, ya, monggo Ibu, Bu Nida. ya, ya ini tempo hari Ustadz pernah bahas, tapi dulu sekali di entah pertemuan keberapa. Jadi kalau dulu Ustadz sempat bahas kalau misalnya masjid itu yang diwakafkan tuh misalnya satu petak tuh katakanlah halo Halo, halo, ya, ya pencet yang ya. diniatkan yang diniatkan untuk diwakafkan tuh begitu. Berarti Hmm. si tanah itu tuh harus dijadikan tempat sholat. Artinya halaman masjid itu halaman masjid itu tidak harusnya di luar dari tanah wakaf yang diwakafkan si pewakaf. Gitu kan Ustadz pernah bilang ya kalau tidak salah. Lalu di Iya, ya. fenomena di Mesir itu kan lantai satunya wedding hall untuk acara-acara Hmm. pernikahan. Lantai duanya masjid. Nah itu tuh berarti tidak boleh gitu kan ya Ustadz maksudnya. Iya. Jadi, iya dulu pernah dibahas itu tentang bagaimana memfungsikan masjid sebagai wedding hall gitu ya, tempat pernikahan atau event-event tertentu. Jadi biasanya masjid yang di basement ya atau tempat yang di basement itu memang diniatkan bukan untuk masjidnya, sehingga tapi masuk milik masjid gitu ya, tapi bukan masjidnya. Gimana? Jadi jadi ada sesuatu yang berdekatan dengan masjid atau nempel ke masjid tapi bukan masjid gitu. Jadi bukan masjid seperti itu. Sehingga eh, dibenarkan untuk kemudian disewakan dan penghasilannya itu nanti dibuat sebagai antunabdoh foto toyab gitu ya untuk operasional, untuk menjaga kebersihan, menjaga keharuman masjid. Saya kira seperti itu. Tapi Ustadz waktu itu sempat ada donasi Masjid Osaka nih. Saya ingat jadi kan sedang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya karena deadline deadline. Jadi kalau di sini ada terminnya gitu loh Ustadz. Jadi deadline bangunan tuh kapan harus terlunasi Hmm, gitu ya. Nah, waktu itu tuh Insya Allah. jadi ada sistemnya yang donasi. Donasi artinya ya sebebasnya gitu ya. Terus ada sertifikat wakaf per meter. Nah, itu berarti konsepnya adalah ketika misalnya total luas bangunan 100 meter persegi misalnya gitu ya. Terus per 1 meter persegi itu dijual 1 juta rupiah misalnya. Dijual bukan untuk satu satu sertifikat wakaf gitu kan. Nah, katakanlah misalnya dari 100 meter persegi itu kan tidak semuanya wakaf tuh Ustaz. Kayak katakanlah lebih Ya. banyaknya itu yang donasi asal-asalan aja artinya donasi yang seberapanya aja gitu Ustadz. Tidak harus yang dapat sertifikat gitu loh Ustadz.
Nah, yang jadi pertanyaan saya, katakanlah dari 100 persegi itu hanya 30 meter persegi yang ternyata bersertifikat wakaf. Artinya yang memang memang wakaf gitu, akadnya gitu ya. Berarti katakanlah ketika Iya, itu berarti, bisa nggak sih Ustadz kayak misal 70%-nya itu sebenarnya, katakanlah belum suatu hari nanti masih, bisa dijual belum gitu, suatu wakaf. hari nanti bisa dijual, ya gitu, suatu hari nanti berarti Oh, berarti bisa dijual gitu. Terus yang kedua, nah, satu sertifikat wakaf itu lucunya, ini Ustadz, kayak ternyata bareng-barengan gitu, atas nama komunitas gitu. Misalnya 1 meter persegi itu atas nama komunitas yang orangnya tuh 30 orang member gitu. Itu bisa seperti itu Kak Ustadz? Kayak wakaf tapi bareng-bareng gitu? iya. Jadi eh, salah satu strategi donasi ya, donasi di dunia modern saat ini adalah seperti yang Bu Nida barusan ceritakan itu. Artinya kita wakaf dengan cara berjamaah. Itu mirip dengan apa eh, apa itu berkorban, kurban, tapi berjamaah. Kurban 7 orang misalkan, kemudian nyembelih sapi itu sama dengan itu. Artinya eh, bagiannya jelas dan nanti pembagian pahalanya ala Allah gitu ya. Jadi Allah nanti yang ngatur itu. Yang jelas setiap orang ingin eh, memberi sumbangsih gitu. Walaupun tidak secara utuh, tapi secara berjamaah dan bareng-bareng. Itu dibenarkan yang seperti itu. Adapun kemudian bagiannya nanti bagaimana itu eh, sesuai dengan keikhlasan dan sesuai dengan kebijakan Allah ya, kayak gitu. Kemudian untuk tasarruf atau pelaksanaan dan pendistribusian dari semua sumbangan yang masuk ke masjid itu memang takmir mestinya membagi setidaknya 3 kotak gitu ya kalau mau kita kotak-kotakan. Ada yang memang wakaf seperti itu, ada yang untuk operasional dan ada yang untuk kebutuhan apalagi ada 3 itu yang dianjurkan kalau kita membaca apa tentang anjuran dari Kemenak apa MUI gitu ya dalam pembangunan masjid. Jadi harus ada 3 kotak itu sebenarnya. Nah nantinya si takmir atau tim takmir ini membelanjakan sesuai dengan maslahat masjid. Apa yang masuk, donasi yang masuk untuk wakaf, maka jangan dicampurkan dengan donasi yang masuk untuk kebutuhan yang lain, untuk hal-hal yang lain seperti itu ya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh takmir atau iya, takmir masjid gitu ya. Adapun wakafnya dengan gambaran seperti yang tadi digambarkan oleh Bu Nida itu benar diperbolehkan dengan cara membagi-bagikan apa sertifikat wakaf meskipun tidak utuh dan utuhnya jika berjamaah itu kira-kira seperti itu. Terus yang pertanyaan saya soal kepemilikan lahan itu sebetulnya punya siapa gitu Ustadz? Maksudnya yang kan tidak semua masjid itu wakaf ya, ada yang donasi biasa gitu ya. Ya. Berarti tanah yang tadi kayak misal tiga ini memang ya nggak mungkin ya masjid dijual, cuma saya pengen tanya secara fikihnya aja gitu Ustadz. Artinya berarti katakanlah itu kan punya nama satu orang nih, satu masjid ini. Kan pasti ada nama orang gitu ya Ustadz ya. Kalau di sini gitu ya. Tanahnya tuh atas nama siapa gitu. Kadang ada yang atas nama yayasan memang, tapi ada atas yang nama satu orang Hmm. gitu. Nah, seandainya dia bilang bahwa saya tidak punya saya mau memperhatikan masjid ini gitu, misal di kemudian hari. Tapi Kak, berarti kan
Ya, Ya, itu bisa terjadi Ustaz kalau di sini, karena kan nggak kayak di Indonesia. ya, Misalnya ya. berarti, berarti secara fikih dia akan bilang bahwa, "Oh, karena 30 meter perseginya wakaf, saya nggak mau jual," gitu. Tapi yang 70%-nya kan Ya. donasi aja gitu dan sekarang tanahnya kepemilikannya atas nama saya gitu misalnya. Berarti bisa gitu ya Ustaz? Artinya dia harus memperhatikan mana yang wakaf, mana yang hasil wakaf, mana Hmm. yang tanah hasil donasi biasa atau hasil dia membeli dari kan dia membeli kan Ustaz? Donasinya dikumpulin dulu baru dibeli gitu tanahnya. Ya, betul. Jadi hukum asal dari wakaf itu lillah gitu. Ketika seorang mewakafkan sesuatu, maka itu menjadi milik Allah. Itu secara agamanya begitu. Karena milik Allah berarti tidak boleh diotak-atik gitu, oleh siapapun. Itu hukum asalnya wakaf. Lantas kemudian kalau terjadi persinggungan dengan negara, dengan kebijakan negara-negara sekuler ya, di mana mungkin pengelolaan wakaf itu berbeda, selama tidak ada sertifikat berarti milik siapa kan begitu kalau di negara-negara sekuler. Artinya ada kebijakan yang berbeda dengan kebijakan hukum yang sudah disusun di dalam fikih Islam. Maka ini memang harus dipisah mungkin, harus dipisah, dan harus kita terangkan bahwa secara agama ya hukumnya begini, tapi kemudian kita berbenturan dengan hukum yang ada di sebuah negara, semisal Jepang, gitu ya, maka itu hal lain. Tapi status wakaf itu secara agama itu milik Allah, milik Allah. Adapun kemudian nanti membentur dengan kebijakan dan aturan di sebuah negara tertentu itu lain hal lagi. Tapi secara agama hukum asal wakaf itu milik Allah dan tidak boleh kemudian diotak-atik dengan apa dengan dengan membabi buta atau dengan sembarangan. Sehingga yang melanggar kemudian di kemudian hari ya, kalau memang statusnya wakaf, yaitu urusannya dengan Allah nanti. Meskipun kemudian negara membenarkan misalkan, melegalkan karena sistem saat ini di sebuah negara tersebut. Jadi melanggarnya nanti ke Allah. Meskipun mungkin di Jepang itu dilegalkan pada suatu hari dia mau menjual bagiannya, gitu, misalkan ini. Seperti itu. Ini kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Nur Hajar. Niat iktikaf mulai di ruang sholat. Nah, ya. Jadi niat iktikaf itu ketika masuk masjidnya, Ibu. Ketika masuk masjid, kita mendahulukan kaki kanan, kemudian mengucapkan niat atau cukup di dalam hati karena lillahi ta'ala, bukan dari pagar masjid atau ruang parkirnya, tapi ketika masuk masjidnya. Jadi mana yang masuk kriteria masjid dan mana yang masuk kriteria apa emperan masjid atau apa ya bahasa Indonesia.
sohnul masjid kalau di dalam bahasa Arab. Ada istilah sohnul masjid, ada istilah masjidnya. Sohnul itu ya semacam halaman atau sekitaran masjid, itu namanya. Itu belum masjid, Ibu. Jadi kalau mau iktikaf itu harus masuk ke area yang memang sudah disebut masjid. Teras, betul. Jadi teras itu eh, jika belum disebut masjid setiap oleh warga sekitar, maka belum sah iktikaf di dalamnya. Jadi harus masuk sudah dianggap masjid. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita niat iktikaf. Nawaitul iktikafah fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu dicatat pahala selama ibu diam di sini. Diam 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 paling cepat berapa? Diam paling cepat ya sekedar apa? Membaca subhanallah. Semakin lama maka durasi pahalanya terus bergerak seperti angka itu. Jadi terus berjalan itu seperti itu. Ada beberapa fuqaha ahli fikih yang memberi siasat kita kalau ingin pahalanya lebih banyak. Karena itikaf itu kan sunnah. Nah, kalau ingin pahala lebih banyak dari sunnah, itu ada siasatnya. Jangan nawaitu, jangan niat nawaitu, tapi nazar tuh. Saya bernazar. Saya nazar iktikaf di masjid ini, misalkan, setengah jam, billahi ta'ala. Itu nanti pahalanya pahala wajib, bukan pahala sunnah. Pahalanya pahala wajib, bukan pahala sunnah. Karena merubah niat. Jadi niat itu sakti, seperti yang saya ungkap dulu gitu ya. Jadi niat itu bisa merubah kebaikan menjadi keburukan, bisa merubah sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah menjadi wajib, seperti itu. Yang tidak bisa dirubah oleh niat adalah keburukan menjadi baik, itu tidak bisa. Seperti mencuri, saya mencuri dengan niat nanti saya sedekahkan hasilnya, itu tidak bisa. Nah, di dalam iktikaf, kalau mau pahalanya berubah jadi wajib, itu rubah saja niatnya. Saya nadar beriktikaf di masjid ini selama sejam. Tapi kalau melanggar, belum sejam keluar, itu juga harus bayar kafaroh nanti. Harus memberi makan fakir miskin. Atau apa namanya, memerdekakan budak. Gitu. Jadi nadar itu kalau dilanggar ya harus bayar kafaroh. Kafarohnya boleh milih cara memberi makan fakir miskin, 60 fakir miskin, atau memerdekakan budak atau puasa. Baik, kita lanjutkan ya. Wa anhu dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Umar, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu taala marra bi Hasan, beliau lewat di samping Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini seorang penyair, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Ya, Hasan ini salah satu penyair Nabi. Nabi itu memiliki beberapa penyair. Ada Hasan, ada Ka'ab bin Zuhair, ada beberapa sahabat yang memang masyhur dengan
syairnya, dengan syairnya. Dia terkenal dengan syairnya. Dan Hasan ini juga sering memuji Nabi dan Nabi tidak marah. Berarti memuji Nabi itu boleh gitu ya. Karena Nabi tidak, batasannya hanya satu, tidak boleh memuji Nabi hingga menyanjung Nabi seperti orang Kristen menyanjung Isa ibnu Maryam. Seperti orang Kristen memuji Yesus sampai jadi anak Tuhan. Itu yang tidak boleh. Selama batasan di bawah itu, di memuji Nabi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Engkau ya Rasulullah seperti matahari, seperti bulan purnama. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Itu boleh. Nah, Nabi buktinya memiliki Sayyidina Hasan bin Sabit, kemudian Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Ada beberapa penyair di kalangan para sahabat dan mereka biasa memuji Rasulullah. Dan Rasulullah diam serta senang. Berarti memuji Nabi itu boleh. Yang tidak boleh itu mengkultuskan Nabi. Mengkultuskan Nabi hingga setara dengan Allah. Mengkultuskan Nabi hingga memposisikan Nabi sebagai anak Tuhan. Itu yang tidak boleh. Nah, suatu waktu Hasan bin Sabit ini yunshidu. Yunshidu itu membaca nasyid atau membaca syair gitu ya. Fil masjidi, di dalam masjid. Jadi Hasan ini membaca syair-syair, entah itu pujian pada Allah, entah itu pujian pada Rasulullah di masjid. Fala hadza ilaihi. Kemudian Sayyidina Umar melirik dia. Melirik dalam keadaan marah. Sayyidina Umar itu melirik Hasan bin Sabit dengan marah. Faqalah. Kemudian Hasan membela diri. Faqala, dia berkata, qad kuntu unshidu. Saya ini sudah dari dulu membaca syair seperti ini. Wa fihi, dan di dalam masjid ini, man huwa khairum minka. Ada orang yang lebih baik dari kamu. Maksudnya ada Rasulullah, ada Abu Bakar. Ngapain kamu marah? Kira-kira begitu kalau bahasa bebasnya. Saya ini sudah pernah seperti ini dan disaksikan langsung oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Saya sudah membaca syair di sini dan disaksikan oleh orang yang lebih baik dari kamu. Maksudnya adalah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Artinya apa? Membaca syair-syair pujian di dalam masjid itu boleh. Gak hanya Al-Quran. Gitu. Umpamanya baca maulid Nabi itu boleh. Karena isinya maulid itu kan sejarah Nabi. Isinya maulid itu puji-pujian terhadap Nabi. Isinya maulid itu adalah akhlak Nabi gitu ya. Adalah bentuk fisik Nabi yang sempurna kan gitu. Jadi boleh berdasarkan hadis ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara ittifaq. Jadi di hadis yang ini kita melihat ada aktivitas lain gitu. Kalau tadi kita lihat di masjid ada yang mengikat kata tawanan. Kemudian di hadis lanjutannya ini ada Hasan itu membaca syair-syair, pujian-pujian, lagu-lagu yang dimaksudkan untuk Allah dan Rasulnya. Wa anhu, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi bersabda, man sami'a rajulan, barang siapa yang mendengar seseorang yang syududolatan, mencari harta yang tertinggal, harta yang hilang dari dirinya, itu dolah. Fil masjid, di dalam masjid, fal yakul, maka sebaiknya orang tersebut berkata, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Fa'innal masajidah, karena sungguhnya masjid-masjid lam tubna lihada, tidak dibangun untuk kepentingan seperti itu. Jadi mencari dhalah, mencari harta yang hilang, itu kan urusan duniawi. Itu tidak pantas dilakukan di dalam masjid. Jadi jika maksud sebuah aktivitas itu adalah duniawi murni, maka itu tidak pantas dilakukan di masjid. Sehingga kalau mendengar orang melakukan hal itu, kita berdoa, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan hartamu yang hilang kepadamu. Jadi semua aktivitas itu harus bersifat ukhrawi, ya, harus bersifat ukhrawi. Meskipun dohirnya duniawi, seperti tadi misalkan mengikat tawanan di masjid atau membaca syair, ini kan dohirnya duniawi, tapi maksudnya dan tujuannya adalah ukhrawi. Sementara yang ini adalah duniawi murni. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza ra'aitum, jika engkau melihat, man, seseorang, yabi'u, yang menjual, au yabta'u, atau membeli, fil masjid, di masjid, fakulu, maka katakan kepada orang tersebut, ta'arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikanmu keuntungan di dalam perdaganganmu. Rawahun Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai wa Tirmidzi wa hasanahu, dan dibilang sebagai hadis hasan oleh Imam Tirmidzi. Nah, ini juga urusan duniawi, ya. Tidak boleh membeli, menjual di dalam masjid. Gambarannya kalau sekarang semakin mudah. Contohnya misalkan check out gitu, ya. Check out di Shopee, melakukan jual beli di Tokopedia dari HP-nya. Maka itu makruh, sebaiknya keluar dulu dari masjid. Jangan melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, tapi sebaiknya keluar masjid. La arbahallahu tijaratak, sebaiknya keluar dari masjid. Jangan bertransaksi di dalam masjid. Jadi kepentingan-kepentingan duniawi itu sebaiknya tidak dilakukan di dalam masjid. Nah, kalau hari Jumat bagaimana? Tradisi di Arab, entah di Saudi, di Mesir, di beberapa negara Arab, itu biasanya kalau habis Jumatan di depan masjid itu ada pasar. Pasar apa ya? Pasar dadakan gitu, ya. Nah, itu malah sunnah gitu, ya. Sunnah dikiaskan kepada ayat. Faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika sholat Jumat sudah selesai, qudiyatis sholat fantashiru fil ardi, maka hendaknya menyebarlah di bumi. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah anugerah Allah. Berdasarkan ayat tersebut, ulama atau orang-orang Arab punya tradisi ketika selesai Jumatan itu mereka langsung membuka warungnya, membuka pasarnya. Berbeda dengan orang Indonesia, mereka akan segera ngambil selimut tidur
yang cowok-cowok. Itu kira-kira yang bisa kita baca. Selanjutnya mungkin ada yang perlu diobrolin, ditanyakan, didiskusikan, dipersilakan. Nurun fauqa nuri. Iya. Jadi di pujian yang nurun fauqa nuri itu memang untuk Rasulullah gitu ya. Untuk Rasulullah. Kemudian bukankah nurun fauqa nuri itu Allah gitu. Ya ini kalau melihat tafsir gitu ya. Seperti Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annahu kawkabun durri. Maka yang dikatakan nur sana menurut Imam Ar-Razi bukan dengan makhluk, tapi tafsirannya adalah Allahu munawwirus samawati wal ard. Allah lah yang membuat penerangan atau yang menerangi langit dan bumi. Bukan Allahnya yang cahaya. Gitu ya. Karena kalau Allah itu cahaya, nanti sama dengan makhluknya. Nah makhluknya itu ada yang berbentuk cahaya. Atau cahaya itu adalah makhluk. Sehingga Imam Ar-Razi di dalam menafsirkan ayat Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah itu ditafsirkan dengan Allahu munawwirus samawati wal ard. Allah adalah yang memberi cahaya di langit dan di bumi. Seperti itu. Baik, terkait tema mungkin ada yang perlu ditanyakan. Sambil lalu saya akan membuka tafsir Al-Baghawi. Ya, di sini kalau dari Ibnu Abbas, Allahu nurus samawati ay hadi ahdis samawat. Hadi ahdis samawati. Yang memberi petunjuk penduduk langit dan penduduk bumi. Karena nur itu setara dengan petunjuk. Di mana ada cahaya, di situ orang kan jadi jelas, jadi terang, dan mendapatkan petunjuk. Qala dhahak munawwirus samawat. Jadi penafsirannya seperti itu. Sehingga nurun ala nurin itu maksudnya adalah Rasulullah. Karena Rasulullah itu petunjuk di atas petunjuk. Jadi keberadaan Rasulullah itu petunjuk. Bertepuk tangan di masjid diperbolehkan tidak? Bertepuk tangan untuk kepentingan apa dulu? Apa dulu? Kalau kepentingannya ukhrawi akhirat, ya boleh. Berteriak boleh nggak? Ya boleh saja asal kepentingannya akhirat. Asal kiainya marah gitu ya karena anak-anak berlarian dan bermain dengan melampaui batas, maka boleh. Iya, iya. Iya, iya. Ya, nggak boleh bertepuk tangan berarti kan bertepuk tangannya karena penampilannya kan. Jadi dimaksudkan hal-hal yang duniawi itu kan apresiasi pada grup akapela Justice Voice tersebut.
Jadi itu memang betul itu tidak boleh itu karena kan tidak ada apa? Tidak ada kepentingan ukhrawi kan. Baik, ada lain belum kita tutup karena saya tidak bisa lama nemenin ibu-ibu. Iya, iya. Baik ya, kita cukupkan jika tidak ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sehingga bisa berjumpa kembali di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada hadis-hadis Nabi, dan menambah membuka cakrawala pengetahuan kita sehingga sesuai dengan doa yang diajarkan Allah pada Rasulnya wa qur rabbi zidni ilma. Allah tidak pernah mengajarkan meminta tambahan kecuali tentang ilmu. Baik, kita cukupkan dengan dan kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. حمدا يوافي نعمه سبحانك اللهم وبحمدك عليك انت تعلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح من اول الخاتم من صدق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن لا ينفع. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا طيبا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا من لدنك اللهم اجعلنا أولادنا ربنا من خير ولد لنا ولد الشر والضيق ربنا آتنا في الدنيا حسنة نار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Baik, terima kasih pada ibu-ibu yang telah mengikuti pengajian ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.